Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kita diskusi tentang Sunni dan Syiah, yang mana ada dua session, yaitu yang pertama adalah diskusi Sunni dan Syiah dengan Gus Romli. Begitu saya beri judul. Mari untuk tidak lama-lama ikuti saya. Syiah kan meyakini bin Hasan Al-Askari dan sekarang sosoknya gaib, digaibkan, kan begitu, karena akibat dari kejaran dari pemerintah saat itu, kan gitu, sekarang gaibkan. Nah ini Pak, pertanyaan saya nih Pak, itu kan dari dua redaksi aja sudah berbeda. Ini Pak, seandainya Pak ya, nanti ketika Imam Mahdi itu muncul seperti yang diredaksikan oleh Ahlu Sunnah, bahwasannya namanya seperti nama bapakku bin Abdullah, itu kira-kira Syiah itu bisa menerima enggak Pak? Karena keyakinan Syiah selama ini bahwasanya Imam Mahdi itu bin Hasan Al-Askari yang sekarang sudah lahir di abad ketiga ya. Nah sekarang sedang digoibkan. Nah itu gimana Pak kira-kira Pak? Kalau memang kebenaran itu mutlak, memang yang itu yang benar dari Ahlussunnah, apa yang kita mau harus menolak? Kalau memang dari Ahlussunnah. Bagus. Kalau menolak berarti kufur. Berarti kufur. Kalau kita tolak berarti kufur. Iya betul. Iya. Ya sudah selesai. Ini yang menolak berarti secara teori memang keluar. begini Pak, secara teori. Tapi kenyataannya nih, kenyataannya kan sekarang Syiah itu kan banyak menolak dari Ahlussunnah gitu loh. Misalkan tentang hadisnya punya sendiri. Nah, apalagi nanti sosok yang datang itu kok tidak seperti yang diharapkan atau menolak yang sesuai gitu loh. Kan begini. Oke, saya jelasin ya. Saya pakai bahasa saya jelasin gitu ya. Ya, silakan Pak. Iya. Kan Kok hilang suaranya Habib? Coba kita yakini. Oh ya. Halo. Sekarang ini kan kita berpegang. Saya boleh omong. Ya. Oh ya. Sekarang ini kan kita Sekarang ini kan kita berpegang kepada apa yang kita yakini dan menurut kita argumentasinya kokoh, maka itu yang kita pegang. Kalau ada argumentasi yang lebih kokoh, lebih kuat, tidak terbantah, misalnya tentang kebenaran Ahlussunnah, ya kalau menolak ya berarti rugi sendiri. Dia berjuang mengatakan menyembah Allah, kemudian dia menolak, dia rugi sendiri. Pun begitu juga orang Ahlussunnah mengatakan mengikuti Al-Quran dan hadis, kemudian nanti terbukti kebenarannya, kemudian dia menolak, ya rugi sendiri. Waduh, hilang juga suaranya Beb. Memang kebenaran mutlak, hujah, bukan klaim gitu ya, bukan klaim. Betul-betul ini hujah Allah. Kalau klaim kan sementara kita terbelah dua, Sunnah dan Syiah, itu klaim masing-masing. Tapi kita membuka di kebenaran itu datang dari Ahlussunnah, ya kita terima dong. Ya betul. Karena tujuan kita kepada Islam. Jadi coba kita kasih kesempatan. Cuma ya rugi sendiri gitu. Bentar, kita kasih kesempatan gitu. sama buat Agus Romli menyesal sendiri di yaumil akhir, kan begitu. Menyampaikan tapi insya Allah begini. Bagaimana orang yang meninggal duluan? Insya Allah Allah Maha Pemaaf. Dengar lo, sebentar saya lanjut. Bagaimana orang yang meninggal sebelum terbukti Imam Mahdinya? Allah ini Maha Pemaaf. Kalau dia memang tulus dalam bermazhab, tulus kepada Islam, dia berbuat baik, dia tidak, saya ulang lagi ya. Bagaimana orang yang meninggal sebelum datang Imam Mahdi menjadi hujah terakhir untuk menentukan jalan yang benar? Allah ini Maha Pemaaf. Kalau kita memang bersungguh-sungguh di dalam mazhab untuk mencari Islam, kemudian beramal yang baik, tidak menzolimi orang, tidak jahat, tidak memfitnah, insya Allah maafu. Kalau seandainya nih ya, Syiah yang salah, tapi Syiah ini memang tulus, ikhlas, Allah maafkan. Kalau Sunni yang salah, dia tulus ikhlas, dia berperilaku baik, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya,
pun Allah akan maafkan seandainya kita bicara. Betul saja Pak. Tapi kalau dia penuh dengan fitnah, ya ini yang bahaya. Betul, tapi kan ada Nggak hadis usah yang nunggu Imam mengatakan Mahdi dia meninggal pun dia bahwasanya merugi. Islam akan Kalau dia terpecah penuh dengan menjadi fitnah. 73 golongan, hanya satu yang masuk surga. Kan kata Nabi begitu. Siapakah yang masuk surga itu? Orang yang mengikuti sunnahku dan para sahabatku. Ya, Nah, ya kemungkinan besar atau memang iya oleh Syiah hadis itu akan ya, ditolak. kita nggak usah masuk kita nggak usah masuk di debatable. Ya Bang, Ya, Bang Pak. kita nggak Ya. itu kan nanti panjang. Kita masuk kepada ketulusan kita beragama. Oh ya gitu, ketulusan kita beragama. Jangan mulut kita penuh fitnah, berbuat jahat, itu aja yang diminta oleh Allah. Ini mazhab ini cuma jalan menuju Allah, jalan menuju Islam yang benar. Nah, kalau ada yang khilaf di antara kita, selama kita baik, kita tidak penuh dengan fitnah, tidak menzolimi orang secara membabi buta, insya Allah Allah maafkan. Kita mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, Allah maafkan, mau sunnah mau syiah. Karena Allah tidak membebani satu kaum, satu diri, melainkan apa yang dia sanggupi. Ya, la yukallifullahu nafsan illa Ada lagi Pak. wus'aha. Pak. Jadi Betul. iya, jadi kita insya Iya, Allah dimaafkan. Iya. Baik. Pak, ada pertanyaan lagi nih, Iya. nih. Kan begini, Ya. Pak. Dari Ya. Mbak Alawi ya, dari Mbak Alawi itu kan kita tahu bahwa keturunan siapa? Isa Al-Muhajir ya kan. Terus ada ini apa? Faqih Al-Muqaddam. Nah, begini, Pak. Setahu saya ketika revolusi Iran 1979 itu kan Iran memberikan beasiswa kepada Indonesia dan itu terutama banyak dari klan Ba'alawi itu yang berbondong-bondong juga kuliah ke Qom, ke Iran, lalu pulang-pulang kan jadi Syiah. Nah, yang jadi pertanyaan saya begini Pak, Ya. itu kan klan Ba'alawi ini kan mulai tertarik masuk Syiah itu kan pada era 1979 atau awal 80-an. Nah, pertanyaan saya, Ya. kenapa menggugurkan akidah dari datuk-datuk yang sebelumnya Pak? Hanya gara-gara ketertarikan terhadap revolusi Iran Pak? Terhadap gitu loh Pak. Bisa nggak Ini Pak? Gus Romli ternyata saya baru lihat orangnya Gus Romli ini orangnya gemuk, masya Allah ini. Oh, saya, Beb. Ganteng, Baru ngeliat nih ganteng. on cam-nya nih. Iya. Oh, Masya baru Allah melihat ya? gemuk. Coba itu. Kakak betul ya. Iya baru lihat. Sehat, yang penting Saya pikir sehat. orangnya saya pikir orangnya kecil Gus Romli, jujur aja. Loh, gitu, Beb. Ternyata gagah. Gedein saya host. Iya, Host gede. Habib. Yang mana? Habib Itu Karim Pak, gede. tolong jawab Pak. Habib. Gimana Pak? Kok Habib bisa Karim. apa ya lebih memilih apa terkait dengan revolusi Romli Iran, orangnya sehingga kecil, ternyata jadi gagah betul ini. Itu. Kenapa? Habib Karim. Monggo Habib Karim. Begini, itu banyak faktor lah Bang. Itu loh, banyak Pak. faktor. Itu Ya banyak. gimana? Kalau Saya tahu faktornya itu loh. kenapa orang menjadi Syiah? Ya banyak faktor. Nah, itu masing-masing individu tuh yang punya faktor, Pak. Kita mau merinci agak repot juga nanti. Yang jelas mungkin ada yang kan selama ini kan Syiah tidak pernah terekspos keluar. Nah begitu ada terekspos, kemudian mereka mau tahu, mau belajar, ya mungkin di sana mereka punya pilihan. Selama ini kan nggak ada pilihan, ya ada pilihan yang mereka merasa oh ini lebih menurut dia lebih mengena, ya sudah. Itu unsurnya bisa subjektif, bisa objektif, itu masing-masing terserah masing-masing lah. Kita nggak bisa soroti terlalu ini kan, bisa subjektif, bisa objektif, tergantung Betul, pemikiran masing-masing orang. Betul. Padahal begini Pak, Gitu. seharusnya ya sebagai kalau saya pribadi, misalkan saya sebagai salah satu klan keturunan dari Ba'alawi, harusnya saya meninjau bahwasanya oh iya, kenapa saya lebih memilih kok bisa berpindah atau meyakini bahwasanya Sayyid Ali Khomeini itu juga keturunan dari Musa Al-Kazim. Padahal kita kan nggak tahu jelas. Justru kalau dari klan kita sendiri, datuk-datuk kita sendiri itu sudah jelas. Akidahnya juga jelas gitu loh Pak. Kenapa kok lebih memilih yang kita belum tahu betul dan itu bukan datuk kita. Gitu Pak. Bisa nggak dijelaskan Ya Pak? begini. Ya memang kalau mau masalah dijelas, keyakinan sih pilihan. Ya itu saya Ya. paham.
Kalau mau menjelaskan pribadi-pribadi begitu nanti subjektif sekali. Jadi begini saja, Pak, saya tidak ini kita ingin bicara tentang pribadi Bapak saja. Bagaimana awalnya kok ya. bisa ada ketertarikan gitu loh. Ya karena kita baca, kita mungkin pemikiran kita lebih condong, lebih cocok, mungkin begitu, lebih cocok dengan paparan argumentasi orang Syiah, sehingga nggak mungkin kalau nggak cocok kita pilih. Kalau dilihat argumentasinya lebih cocok, iya, ini lebih masuk akal, kan begitu. Itu apa alami sekali, fitrah sekali. Misalnya abang melihat, ini lebih cocok sama saya pilih ini. Kan begitu. Itu bahasa simpelnya begitu. Mungkin kecocokan pemikiran, kecocokan argumentasi, kecocokan dalil. Maksudnya dalilnya itu lebih mungkin ya. Nah kan kalau saya mau jelaskan begini kan nanti seolah-olah menyalahkan Ahlussunnah. Tidak, ini nanti subjektif lagi kan gitu. Enggak, Pak. Ya, gitu. Enggak, justru kami pengen ini menggali apa ya? Apa sih kok motifnya Jadi gitu loh, saya kok tidak bisa mau kalau motif tetap kebenaran. Kalau saya pribadi tetap kebenaran menjadi motif. ya Itu berarti motif yakini pribadi bahwa saya yang Bapak yakini tidak sekarang lain. benar kan begitu kan? Ya kalau nggak benar Ya, ngapain Pak. saya yakini? Gus Romli Ya, yakin ya, nggak ya. Ahlussunnah benar? Boy, Gus sangat Romli yakin, nggak sangat Ahlussunnah? yakin. Nah ya sudah, kalau nggak yakin Sangat mau yakin, ngapain ke sangat Ahlussunnah? yakin. Kan gitu. Kalau nggak yakin ke Ahlussunnah mau ngapain kan gitu? Iya, Habib. Sekarang Habib Karim dulu. Habib Iya. Karim gantian kan? Oh, Ya iya. silakan. Saya nggak punya bahan untuk ditanya saya. Gimana, Habib? Saya mau lihat Gus Romli aja. Oh, apa? Sekarang waktu saya 1 menit. Boleh, Ya, Habib? silakan. Ya, silakan Pak. Begini. Tadi disinggung oleh Habib Albar Assegaf On cam, Bang. bahwa on cam lagi. On cam, Gus. Iya, sebentar. Albar Upload di YouTube ini, Pak. Yang ganteng, Pak. Hah? Sisiran dulu, Pak. Yang ganteng diupload di YouTube sama Warta Pelangi. Saya sering di sini. Sudah banyak YouTube saya di Warta Oh Pelangi. Iya. Iya, Bang Oh, Ismet iya. apalagi banyak lagi. Iya, sudah banyak. Eh. Jadi tadi Habib Albar itu membaca hadis Bukhari ya. Kulluhum min Quraisy. 12 khalifah itu kan semuanya dari Quraisy, ya kan? Sehingga dalam perspektif Syiah, nama-nama 12 imam itu saya tidak mempermasalahkan apakah itu khalifah, apakah itu imam. Itu perspektif Syiah tadi dibacakan oleh Habib Albar Assegaf. Nama-namanya kan sudah ditunjuk oleh baginda Nabi kan begitu. Tetapi hadis tadi, hadis Bukhari itu menurut perspektif Sunni bahwa kelanjutan hadis tadi ada kalimat begini, kulluhum tajtami'u alaihi ummah. Jadi semua imam di masing-masing khalifah masing-masing imam itu harus disepakati oleh mayoritas umat. Tetapi faktanya bahwa di kalangan keturunan Imam Husain saja, keturunan Imam Ali, ini kitabnya, keturunan Imam Ali. Saya di apa nih? Dibalik ya, saya balik dulu ya. Iya. Saya balik dulu. Jadi keturunan, sebentar. Oh ini, gimana ini? Keturunan Imam Ali saja, ketika setelah wafatnya Imam Ali ini kan, ini, loh, nah ini, ya kan? Mana ini? Loh, jatuhnya saya. Ini, halo, enak suara saya? Enak. Nah ini kan nama-nama 12 imam. Setelah Imam Ali wafat, itu Syiah terpecah menjadi banyak ini. Ada golongan dari Kaisaniyah yang meyakini bahwa imam tidak jatuh kepada Imam Husain, tetapi jatuhnya kepada Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah itu. Ini kan. Ada juga ini imamnya kepada Imam Ali Al-Hanafiyah.
ini ibunya bukan dari Sayyidah Siti Fatimah. Berlanjut ini. Nah ini kan. Jadi berdasarkan setelah Imam Ali wafat saja, kalau tadi dinyatakan bahwa penunjukan 12 imam ini berdasarkan wahyu, dari fakta ini apakah wahyunya itu hadis lah dari baginda Nabi itu tidak didengar oleh imam ini, Imam Ali Hanafiyah? Kan tidak mungkin. Atau wahyunya memang tidak ada. Kalau memang wahyunya ada, kemungkinannya dua. Berarti Imam Ali Hanafiyah tidak patuh pada wahyu itu. Sehingga keimamannya kenapa diklaim oleh Imam Muhammad Ali Hanafiyah, tidak diberikan kepada Imam Husain. Nah, ya kan? Dari Imam Husain saja, setelah Imam Husain ini ada cabang lagi ini yang lain. Setelah Imam Husain ini ada berpecah lagi kepada Imam Zaid bin Ali. Dari Imam Husain, Imam Ali ya, Ali Zainal Abidin. Ini pecah lagi Imam Zaid dan Imam Ja'far. Mana yang benar ini? Apakah Imam Ja'far atau Imam Zaid tidak patuh pada nama-nama wahyu itu, hadis itu? Atau memang hadis itu tidak ada? Dari Imam Ja'far itu lagi, keturunan Imam Ja'far itu terpecah lagi menjadi Ismail tadi. Menjadi Imam Musa Al-Kadzim dan lain-lain. Ini lagi berpecah-pecah, artinya tidak ada 12 utuh begitu loh. Artinya dari fakta ini berarti kulluhum tajtami'u alaihil ummah itu tidak berlaku. Artinya mestinya imam atau khalifah masing-masing itu diakui oleh mayoritas umat. Ini di kalangan Syiah sendiri kan tidak diakui. Begitu Habib. Ini persoalannya kita mengkaji dalam perspektif referensi kan begitu Habib. Oke. Habib. Ya, terima kasih. Lanjut. Ya, begini ya, mungkin saya ada sedikit lupa juga, ada ini riwayat-riwayat ya, banyak riwayat yang saya lupa karena saya bukan memang tidak concern mengajar Pak Agus Romli ya. Saya berkali-kali saya bilang saya tidak concern mengajar, tapi saya mempelajarinya terus. Namun banyak yang saya lupa. Artinya hadis-hadis itu banyak sekali yang saya lupa. Jadi begini, Muhammad Hanafiyah yang saya ketahui tidak pernah mengklaim dia sebagai imam. Ya, dia hanya berdiri melakukan perlawanan, tapi dia tidak mengklaim. Tapi pengikutnya lah yang mengklaim itu menjadi imam setelahnya. Begitupun dengan Imam Zaid. Imam Zaid itu berdiri untuk melawan kekuasaan. Nah itu dinopkan sama pengikutnya jadi imam. Bukan betul tunjuk dari Ar-Rasul atau dari imam sebelumnya. Nah, sementara yang 12 imamnya itu benar-benar berdasarkan hadis, nama-namanya itu berdasarkan hadis dan ditunjuk oleh para imam selanjutnya. Ya, itu banyak referensi hadis yang Habib Karim mau bicara. Karena ya silakan. Udah turun. Silakan. Kok sudah turun? Ya lanjut Habib Albar. Ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Nah, disitulah perdiskusian antara Gus Romli beserta kawan-kawan saudara-saudara kita yang dari Sunni dengan Habib Albar dari Syiah. Artinya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan informasi-informasi dan tercerahkan. Dan jangan lupa untuk terus ikuti channel Warta Pelangi, dan jangan lupa untuk di-subscribe channel ini dan dibagikan kepada semua kawan-kawan yang ada. Dan jangan lupa tekan gambar loncengnya sehingga netizen ataupun sahabat-sahabat Warta Pelangi itu mendapatkan informasi yang terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.